Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Irul Tutorial. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang ketentuan dan kewajiban yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan setelah kalian mendapatkan rumah KPR. Oke, biasanya ketentuan itu biasanya sudah dicantum ada di plat nomor depan rumah biasanya teman-teman. Di situ ketentuannya udah ditulis. Nah, saya mungkin akan bacakan. Untuk ketentuan pertama, rumah tidak boleh disewakan. Itu yang tercantum ya. Rumah tidak boleh disewakan. Terus yang kedua, rumah tidak boleh dipindah tangankan atau dijual, maksudnya itu dijual, tidak dipindah tangankan. Terus yang ketiga, rumah harus ditempati teman-teman. Jadi kalian setelah mendapatkan rumah itu harus ditempati sendiri dan tidak boleh dikosongkan. Karena apa? Apabila ketentuan ini dilanggar, maka subsidi perumahan dihentikan dan subsidi yang telah diterima harus dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan gitu. Itu dari bank, dari pemerintah gitu kan. Oke. Berikutnya sebelum saya bahas ketentuan lainnya, jangan lupa subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, ketentuan yang harus kalian perhatikan itu satu, membayar angsuran tepat waktu. Kalian nggak boleh telat teman-teman gitu. Kan sayang kalian udah jalan angsuran sering telat. Sayang kan kalau rumahnya dicabut kan gitu. Kita udah bila-bilain, riwa-riwi kan gitu kan. Ngalor ngidul untuk mendapatkan rumah impian, tiba-tiba nunggak kan sayang juga. Ya bagaimana usahanya kalian biar tidak telat. Selanjutnya, rumah harus dihuni sendiri gitu. Kayak tadi yang sudah dibagikan. Jadi rumah itu harus dihuni sendiri. Karena apa? Karena pihak bank biasanya dia selalu melakukan sidak setiap setahun sekali. Jadi biasanya dilakukan selama di 5 tahun pertama. Jadi pihak bank biasanya itu setahun disidak dihuni apa tidak kan gitu. Kan pihak bank kan juga memikirkan orang ngambil tapi nggak ditempatin, sayang kan yang orang-orang lain yang mau ngambil tapi udah habis, udah kosong dan nggak bisa gitu. Sedangkan teman-teman ngambil tapi nggak ditempatin, cuma dikosongkan kan gitu. Dan selanjutnya rumah harus dipelihara. Maksudnya dipelihara tuh bagaimana? Ya kalian bersihin lah gitu kan. Bersihin, terus rumput-rumput yang tinggi dicabutin, terus bocor enggaknya kalian juga harus tahu. Kalau emang karena itu perlu, karena nanti biasanya kalau kalian sering pelihara terus ada kebocoran itu bisa dikomplain. Biasanya kalian akan mendapatkan surat komplain. Terus selanjutnya yang keempat, tidak disewakan ya teman-teman. Karena itu rumah kalian, untuk kalian itu tidak boleh disewakan orang lain. Jangan sampai, walaupun jangankan orang lain, keluarga kita, adik kita tuh nggak boleh. Jadi harus kita gitu kan. Terus bagaimana cara mengakalinya sih? Ini ya kalian ibaratnya kalau orang namanya kamuflase yes, itulah. Jadi kalian depan bersihin ya kan, kalian depan bersihin, terus kasih hordeng, terus kasih rak sendal ya, sendal-sendal yang sudah nggak dipakai taruh situ aja lah, biar ketika pas ada sidak, oh ternyata ada penghuninya, mungkin lagi nggak di rumah kan gitu teman-teman. Kan itu cara mengakali. Masa kita udah pusing-pusing, udah ngalor ngidul kita untuk mendapatkan rumah itu, tiba-tiba dicabut cuma karena gara-gara belum kita tempatin kan gitu. Oke, selanjutnya
rumah tidak boleh dijual, ya kan. Loh, yang tadi yang poin keempat aja, dikontrakan aja nggak boleh, ditempatin untuk saudara kita aja nggak boleh, apalagi dijual kan, gitu. Berarti jangan sampai kalian membeli rumah terus wah segini tahun nanti pasti naik terus aku jual, kasihan teman-teman. Jadi orang banyak yang membutuhkan gitu. Kalau kalian teman-teman merasa cukup ya kasih orang-orang yang masih belum punya rumah gitu. Terus yang selanjutnya ini masalah renovasi ya. Perhatikan teman-teman kalian ketika kalian merenovasi gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar melihat secara detail mana sih yang nggak boleh direnovasi. Biasanya dari pihak perumahan subsidi itu yang pertama ya kan, biasanya itu tidak boleh dibongkar total. Ibarat contohnya begini, contohnya rumah itu bentuknya segi empat mas, tiba-tiba kalian berubah jadi segitiga, nah itu kan berubah total, udah nggak sesuai gitu, udah nggak sesuai bentuk dan tidak sesuai suratnya gitu yang kalian dapat gitu. Terus kalau nanya boleh tidak nggak sih, itu tergantung kebijakan teman-teman, ada yang boleh ada yang tidak gitu. Tapi andaikan kalian mengendak itu bagian belakang aja lah gitu. Karena apa, kalau kalian nanti daksma berarti kalian orang mampu. Kalau kalian terlihat orang mampu itu bisa dicabut subsidinya gitu. Dan kemarin juga sudah terjadi. Jadi ceritanya begini teman-teman, ada orang bangun yang ngedak bagian belakang gitu kan. Nah dia itu pasti otomatis kan kalau udah didak biasanya di atas itu dikasih toren ya kan. Nah toren itu dibangun rumah-rumahan, mungkin mikirnya biar supaya toren itu nggak mudah lapuk gitu kan, nggak mudah warna. Ternyata itu apa teman-teman, cuma bangunan sedikit itu bisa apa, bisa menyebabkan dicabutnya subsidi loh teman-teman itu. Terus selanjutnya biasanya tampak depan itu nggak boleh dirubah sama sekali ya. Mungkin kalau masih ngerubah ganti daun pintu boleh sih, tetapi kalau ngerubah tempat pintu biasanya kan kebanyakan kan rumah subsidi kan di pinggir gitu kan, terus tiba-tiba kalian rumah jadi tengah, itu nggak boleh teman-teman. Terus kalian bangun kanopi, kalau bangun kanopi sederhana boleh, tapi terus kalian bangunnya wah dicor gede tiangnya, terus kalau kalian kasih manik-manik, wah ukir-ukiran, wah kalian dilihat mampu itu ya kan. Padahal mah ya enggak, tapi biar supaya bagus gitu kan teman-teman. Tapi kan dilihat orang lain kalian mampu, dilihat dari pihak bank kalian mungkin lebih mampu gitu kan. Mungkin itu ada tips-tips atau kewajiban atau ketentuan dari pihak perumahan atau pihak bank yang harus kalian perhatikan. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya jika video ini merasa bermanfaat buat kalian ya kan, biar saya semangat buat video selanjutnya gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu istiqomah, tetap istiqomah, orang nolong bakal ditolong. Bye.